bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. Dompet kecil berwarna biru, berukir cantik karya seniman. Berilah salam kepada guru, itulah tanda anak budiman. Shalom. Kita masuk pada renungan malam dengan judul Dari Badai Laut ke Awan Surga bagian 2. Kedatangan anak manusia. Baca Daniel 7 ayat 13. Siapakah anak manusia di sini dan bagaimanakah Anda dapat mengidentifikasi dia? Lihat juga Markus 13 ayat 26, Matius 8 ayat 20, Matius 9 ayat 6, Lukas 9 ayat 26 dan Lukas 12 ayat 8. Ketika penghakiman terungkap, seorang tokoh yang paling penting memasuki adegan, yaitu anak manusia. Siapakah dia? Pertama, anak manusia muncul sebagai sosok pribadi surgawi, tetapi seperti judulnya, dia juga menunjukkan sifat-sifat manusia. Dengan kata lain, dia adalah individu ilahi manusia yang datang untuk memainkan peran aktif dalam penghakiman. Kedua, anak manusia yang datang dengan awan-awan surga adalah gambaran umum tentang kedatangan kedua kali dalam perjanjian baru. Namun dalam Daniel 7 ayat 13 secara khusus, anak manusia tidak digambarkan sebagai datang dari surga ke bumi, tetapi bergerak secara horizontal dari satu tempat di surga ke tempat yang lain untuk muncul di hadapan yang lanjut usianya. Ketiga, penggambaran anak manusia yang datang dengan awan-awan di surga menunjukkan manifestasi nyata dari Tuhan. Tetapi gambaran ini juga mengingatkan pada imam besar yang dikelilingi oleh asap ukupan memasuki bilik yang maha suci pada hari pendamaian untuk melakukan pemurnian tempat kudus. Anak manusia juga merupakan tokoh kerajaan. Dia menerima segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Daniel 7 ayat 14. Kata kerja mengabdi juga dapat diterjemahkan sebagai ibadah. Itu muncul 9 kali dalam pasal 1-7. Baca juga Daniel 3 ayat 12, 14, 17, 18, 28 dan Daniel 6 ayat 16 dan 20 serta Daniel 7 ayat 14 dan 27. Dan menyampaikan gagasan untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Jadi, sebagai konsekuensi dari upaya untuk mengubah hukum Allah, sistem agama yang diwakili oleh tanduk kecil merusak ibadah yang ditujukan kepada Allah. Pengadilan yang digambarkan di sini menunjukkan bahwa ibadah sejati pada akhirnya dipulihkan. Pengadilan yang digambarkan di sini merupakan sistem pemujaan yang ditetapkan oleh sistem kepausan. Di antara elemen-elemen lain, menempatkan manusia yang berdosa sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Daniel menunjukkan bahwa satu-satunya perantara yang mampu mewakili umat manusia di hadapan Allah adalah anak manusia. Seperti yang Alkitab katakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
1 Timotius 2 ayat 5. Dari semua yang telah kita baca dalam Alkitab tentang kehidupan dan karakter Yesus, mengapakah begitu menghibur untuk mengetahui bahwa Dia begitu sentral dalam penghakiman yang digambarkan di sini? Orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Apakah yang terjadi terhadap umat Allah menurut ayat-ayat ini? Baca Daniel 7 ayat 18, 21, 22, 25, dan 27. Yang kudus milik Yang Maha Tinggi adalah sebutan untuk umat Allah. Mereka diserang oleh kekuatan yang diwakili oleh tanduk kecil. Karena mereka bersikeras untuk tetap setia kepada firman Allah, mereka dianiaya selama masa pemerintahan Paus. Orang-orang Kristen dianiaya pada masa kekaisaran Romawi kafir, juga hewan keempat itu sendiri. Tetapi penganiayaan yang disebutkan dalam Daniel 7 ayat 25 adalah penganiayaan orang-orang kudus oleh tanduk kecil, yang muncul hanya setelah fase kafir dari Roma berakhir. Namun, umat Allah tidak akan mengalami penindasan oleh kekuatan duniawi selamanya. Kerajaan Allah akan menggantikan kerajaan dunia. Menariknya, dalam penglihatan yang sebenarnya, kepada anak manusia diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Baca Daniel 7 ayat 14. Tetapi dalam interpretasi yang ditawarkan oleh malaikat, itu adalah orang-orang kudus yang menerima kerajaan dalam Daniel 7 ayat 18. Tidak ada kontradiksi di sini, karena anak manusia terkait dengan Allah dan manusia. Kemenangannya adalah kemenangan mereka yang Dia wakili. Ketika imam besar bertanya apakah Yesus adalah Mesias, anak Allah, Yesus menunjuk kembali ke Mazmur 110 ayat 1 dan Daniel 7 ayat 13 dan 14, dan mengatakan, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan tahta yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Tertulis dalam Markus 14 ayat 62. Karena itu, Yesus adalah pribadi yang mewakili kita di pengadilan surgawi. Dia telah mengalahkan kekuatan kegelapan dan berbagi kemenangannya dengan mereka yang datang dekat kepadanya. Karena itu, tidak ada alasan untuk takut, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dengan tepat. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baca Roma 8 ayat 37 sampai 39. Lihatlah seberapa akurat penglihatan Daniel menggambarkan sejarah ribuan tahun sebelumnya. Bagaimanakah ini bisa membantu kita belajar untuk mempercayai semua janji Tuhan untuk masa depan? Pemikiran lebih lanjut, pandangan sepintas tentang sejarah mengungkapkan bahwa setelah runtuhnya kekaisaran Romawi yang terjadi karena serangan kaum barbar dari utara, Uskup Roma mengambil keuntungan dari penggulingan 3 suku barbar dan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan di Roma pada saat 539 Masehi. Dalam proses ini,
Ia mengadopsi beberapa fungsi kelembagaan dan politik kekaisaran Romawi. Dari sinilah muncul kepausan diinvestasikan dengan kekuatan duniawi dan keagamaan sampai pada saat digulingkan oleh Napoleon pada tahun 1798. Ini tidak mengakhiri Roma, tetapi hanya mengakhiri penganiayaan yang ditentukan. Paus tidak hanya mengklaim sebagai vikaris atau pengganti Kristus, tetapi juga memperkenalkan beberapa doktrin dan praktik yang bertentangan dengan Alkitab. Api penyucian, penebusan dosa, pengakuan dosa tertutup, dan perubahan hukum Sabat ke hari Minggu adalah di antara banyak perubahan lain dari waktu dan hukum yang diperkenalkan oleh kepausan. Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat menghadapi tuduhan musuh dengan pakaian yang bernoda dosa. Sambil mengakui kesalahannya, ia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Yesus, pembela kita, menyampaikan suatu permohonan yang berhasil demi keselamatan segala orang yang dengan pertobatan dan iman telah menyerahkan pemeliharaan jiwa mereka kepadanya. Ia membela perkara mereka dan dengan perjuangan dahsyat di Kalvari menaklukkan penuduh mereka. Penurutan yang sempurna kepada hukum Allah telah memberi Yesus segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ia memohon dari Bapanya rahmat dan perdamaian bagi manusia yang bersalah. Kepada si penuduh umatnya, ia memaklumkan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Ini adalah orang-orang yang dibeli dengan darahku, puntung yang telah ditarik dari api. Dan kepada mereka yang bersandar padanya dalam iman, ia memberi jaminan. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Baca Zakaria 3 ayat 14. Dikutip dari Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 4 halaman 186. Ada satu pertanyaan untuk didiskusikan, yaitu lihat kembali semua karakteristik kekuatan tanduk kecil yang muncul dan tetap menjadi bagian dari binatang buas keempat, yaitu Roma. Kekuatan apa sajakah yang muncul dari Roma kafir berabad-abad yang lalu, selain menganiaya umat Allah yang tetap ada sampai sekarang? Mengapakah dengan mengidentifikasi jelas dapat membantu melindungi kita dari spekulasi tentang identitasnya, termasuk gagasan bahwa tanduk kecil itu merujuk pada Yunani kafir yang menghilang dari sejarah lebih dari 1,5 abad sebelum kedatangan Yesus yang pertama? Bagaimanakah seharusnya tanda-tanda pengenal yang jelas ini juga melindungi kita dari kepercayaan bahwa tanduk kecil ini adalah kekuatan masa depan yang belum muncul? Pergi wisata di hari Minggu, nikmati alam di Indonesia. Cinta datang sekali waktu, janganlah terbuang sia-sia. Demikian renungan malam kita dari judul Dari Badai Laut ke Awan Surga bagian 2. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan membawa kita semakin sadar bahwa Tuhan sudah menentukan keselamatan bagi kita, dan bahwa kerajaan iblis tidak akan tinggal diam, akan berusaha menghancurkan keimanan kita. Tetapi kita bersama dengan Allah berkuasa atas segalanya. Biarlah Tuhan dimuliakan. Shalom.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.